Baik, terima kasih kepada host yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memimpin acara pada malam hari ini, acara Sarasehan pada malam hari ini. Sebelumnya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kepada para peserta Sarasehan, Pengarsipan Keluarga. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Puspa Sri Gusti Ayu, mahasiswa kearsipan dan juga salah satu anggota dari Arsiparia. Sarasehan ini diselenggarakan oleh Arsiparia bersama dengan Himadika UGM. Bagi yang belum tahu nih, apa sih Arsiparia dan apa sih Himadika? Saya akan menjelaskan secara singkat tentang keduanya. Himadika UGM merupakan salah satu himpunan mahasiswa yang sangat aktif di kampus UGM. Kepanjangan dari Himadika itu sendiri adalah Himpunan Mahasiswa Prodi Kearsipan UGM. Sedangkan Arsiparia merupakan salah satu komunitas pegiat kearsipan yang memiliki fokus pada arsip keluarga. Dan ini merupakan alasan kami mengapa memilih tema pengarsipan keluarga. Karena tanpa disadari, kitalah yang sangat dekat dengan hal tersebut. Terlebih lagi pada kondisi pandemi saat ini, kita diharuskan untuk stay at home, work from home, atau physical distancing, dan lain-lainnya. Dan pada kesempatan itu pula, kita juga pasti akan lebih dekat dengan keluarga dan lebih dekat dengan lingkungan sekitar. Hal itu pula yang dapat meningkatkan kesadaran dan kita dapat lebih aware terhadap hal-hal kecil yang menarik untuk diabadikan maupun diceritakan di sekitar keluarga kita maupun di sekitar kita. Nah, jika mau tahu lebih lanjut tentang Himadika UGM atau Arsiparia, bisa banget langsung cek Instagram kita @himadikaugm dan @arsiparia. Dalam Sarasehan ini, kami juga sudah mengundang dua pembicara yang sangat dekat dengan pengarsipan keluarga ini, lebih khususnya dalam fotografi. Nah, kedua pembicara ini merupakan praktisi yang sudah terjun langsung dalam proses pengarsipan foto keluarga dan diragukan lagi. Pada penasaran gak nih siapa sih pembicara kita pada malam hari ini? Nah, pembicara pertama kita yaitu Mas Rahmat Azhar Hutomo atau biasa dipanggil Mas Azhar. Beliau ini merupakan lulusan kearsipan UGM pada tahun 2014 yang saat ini bekerja di National Geographic Indonesia. Dan saat ini juga sedang melakukan proyek pengarsipan keluarga pribadinya. Dan pembicara kedua kita yaitu Mas Arif Furqon atau biasa dipanggil Mas Furqon. Beliau merupakan fotografer dan penulis lepas yang saat ini juga sedang melakukan proyek pengarsipan foto keluarga di Indonesia dalam Unhistory. Nah, Unhistory ini apa sih? Unhistory ini merupakan laman media sosial Instagram yang berisi proyek-proyek pengarsipan foto keluarga di Indonesia yang diabadikan sendiri oleh Mas Furqon. Bagi yang penasaran seperti apa juga hasil-hasil yang didapatkan oleh Mas Furqon, bisa langsung cek di Instagram @unhistory. Beliau juga merupakan inisiator Unhistory dan salah satu pendiri komunitas Walking Alam yang terlibat dalam kolektif vlog project. Dan komunitas ini merupakan komunitas fotografi yang memiliki konsen di dunia edukasi dan pendokumentasian kota di lingkungan sekitar. Nah, saat ini beliau menetap di Chiang Rai, Thailand sebagai dosen di Mai Fah Luang University. Jadi, mari kita dengarkan pemaparan dari Mas Azhar dan Mas Furqon. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait materi yang disampaikan oleh kedua pembicara kita, dapat ditanyakan lewat kolom komentar yang tersedia dengan menggunakan hashtag tanya. Dan kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan pada sesi tanya-jawab setelah pemaparan kedua pembicara. Baik, rasanya tidak perlu berlama-lama lagi. Saya tidak perlu bertanya-tanya lagi, langsung saja kita simak pemaparan materi oleh pembicara pertama, yaitu Mas Azhar. Kepada Mas Azhar, saya persilahkan. Oke, Puspa, terima kasih atas waktunya. Selamat malam teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu, semangat, walaupun apa-apa kita lakukan di rumah ya.
Perkenalkan, saya Azhar, lulusan Kearsipan UGM dan sekarang menjadi fotografer National Geographic Indonesia. Dan juga di sela-sela waktu saya masih ingin menambah ilmu arsip saya di Arsiparia dengan sharing teman-teman. Kemudian dalam kesempatan saya ini, saya sebenarnya lebih ingin sharing-sharing aja ya. Karena saya memiliki sedikit ilmu di arsip dan juga di fotografi. Dalam waktu ini saya mengerjakan proyek foto, proyek sangat mini, sangat kecil, bahkan semua teman-teman bisa melakukannya sekarang dari rumah. Proyek fotonya berjudul A Slice from Home. Jadi foto story ini tentang keluarga saya dan lingkungan sekitar. Rumah saya di Rogocolo, berdekatan dengan pabrik gula Madukismo ya, di Bantul, di Yogyakarta. Saya tumbuh dan besar di sini. Saat saya mengerjakan foto story ini, saya kembali melihat memori masa kecil. Saya berlari-larian dengan teman-teman saya, mengambil tebu yang diangkut di lori. Sekarang saya tinggal di Jakarta, jadi semacam ada nostalgia di situ, dan menurut saya di situ saya seperti ada self healing, ada apa ya, sesuatu yang menyenangkan saat saya kembali ke rumah. Kemudian pendekatan foto ini saya gabungkan dari arsip foto keluarga, saya scan dari tahun 2012. Kemudian saya baru sadar bahwa arsip foto keluarga ini sangat berharga di tahun 2018. Di tahun 2018 ini saya baru memulai memotret lingkungan sekitar saya. Saya memotret bapak saya, simbah saya, ibu saya, keponakan saya, pokoknya elemen-elemen yang ada di dekat di rumah saya. Saya dulu belajar fotografi, sempat berpikir kalau memotret itu harus jauh ke gua yang terdalam atau lautan yang terdalam atau gunung yang tertinggi. Ternyata tidak. Di lingkup keluarga saja kita bisa menghasilkan karya foto yang dipadu-padankan dengan arsip foto, itu menjadi sangat menarik. Kemudian untuk lebih jelas, lebih jauh, teman-teman bisa menyimak slideshow foto yang sangat singkat ini. Saya izin ya Puspa untuk share screen. You can take my heart for a walk on the beach. You can take my heart for a little trip. You can take my heart very close to your heart. You can take my heart forever if you like. But not every heart belongs to any other. You and I are meant to be. I'm the one for you, you're the one for me. You love me as much as I do. When you look at me and we're skin to skin, I want you so. Please come in, and you love me more and more. And my love grows up with you, and you kiss me more and more. And I kiss you too, and I kiss you too. If I take your heart, I will cherish it every day. If I take your heart, I will heal these old wounds. If I take your heart, it's to make it happy. If I take your heart, it's forever close to mine. But not every
every heart belongs to any other. You and I are meant to be. I'm the one for you, you're the one for me. You love me as much as I do. When you look at me and we're skin to skin, I want you so. Please come in, and you love me more and more. And my love grows up with you. And you kiss me more and more. And I kiss you too. And I kiss you too. Baik, kurang lebih slide fotonya seperti itu. Itu adalah arsip-arsip foto keluarga yang saya scan dan saya padu-padankan dengan foto-foto yang diambil sekitar 2018 sampai sekarang. Dan proyek foto ini masih saya kerjakan mungkin setahun, 2 tahun ke depan, atau saya masih single kan, atau sampai saya berkeluarga ini masih belum tahu. Yang jelas masih saya kerjakan untuk beberapa tahun ke depan. Kemudian poin penting di sini, poin yang ingin saya sampaikan ke teman-teman sih, kita memiliki arsip foto keluarga kan, setiap keluarga pasti memiliki arsip foto. Cobalah untuk lebih peduli dengan arsip-arsip kita perhatikan bagaimana penataannya, kemudian jangan sampai termakan rayap misalnya. Kalau bukan kita sebagai anggota keluarga di situ, siapa lagi yang peduli? Masa harus kita mintakan tolong ke orang lain, tolong ini dong arsipkan foto keluarga saya, kan ini di ranah personal juga. Jadi istilahnya kita bisa memulai dari lingkup kecil di lingkungan keluarga. Mungkin kurang lebih seperti itu, Puspa. Ya, baik Mas Azhar, terima kasih untuk materi yang sudah disampaikan. Tadi menyinggung sedikit ya ke kita sendiri karena kita yang lebih dekat dengan keluarga dan lebih dekat dengan arsip-arsip yang kita miliki di keluarga. Dan seperti yang sudah dipesankan oleh Mas Azhar tadi, kita harus lebih peduli terhadap arsip-arsip yang kita miliki sendiri, dan hanya kitalah yang bisa mengelola arsip-arsip tersebut, bukan orang lain. Nah, Mas Azhar mau tanya-tanya nih, ada nggak sih tips-tips untuk scan foto atau kita bisa lebih sadar gitu? Gimana sih cara kita buat lebih sadar tentang arsip-arsip kita gitu, Mas? Gimana? Iya. Kasusnya sih lebih ke apa yang telah saya lakukan, mengarsipkan foto-foto keluarga. Kasusnya biasanya kita menyimpan arsip foto keluarga itu di album, dan saat kita membuka album itu, foto-fotonya itu warnanya nempel di plastiknya. Ya udah, kalau kayak gitu nggak bisa diselamatkan lagi kan. Nah, tipsnya kalau kita mau scan, pastikan foto yang rusak tadi sudah kering. Jadi saat di-scan warna-warnanya tidak pudar. Kemudian setelah itu kita harus teliti ya resolusi. Jadi kalau kita scan-nya di fotokopi, Pak, scan ini dong foto, bisa aja, tapi resolusinya kita nggak tahu seberapa besar resolusinya. Kalau kita bisa scan sendiri, kita bisa memperhatikan resolusi, mau dicetak 5R kah, 10R, atau sebesar baliho, kita bisa men-settingnya. Tapi catatannya kan kembali ke alat. Kalau kita nggak punya alatnya, ya mungkin maksimal A4 atau lebih besar A3 itu masih bisa dicetak. Jadi pastikan arsip foto itu kering, kita scan sesuai resolusinya, kita save di komputer, di hard disk, kemudian untuk backup, suatu saat kita bisa upload di Google Drive misalnya. Kurang lebih itu sih. Sama satu lagi, Puspa. Kan kita di mana-mana bawa handphone ya. Kita bisa memotret momen-momen berharga, momen penting. Salah satunya misalnya sekarang pas pandemi corona ini, kita banyak menghabiskan waktu bersama keluarga, kita bisa memotret menggunakan handphone. Itu bisa nanti bisa dipadu-padankan dengan arsip foto. Kurang lebih itu sih paling tipsnya, simple. Iya, baik. Terima kasih Mas Azhar. Tadi sudah dijelaskan juga tips-tipsnya.
Dan bagi teman-teman juga bisa langsung mempraktekkannya sendiri ya Mas ya, Iya, di rumah dan di lingkungan sekitar tentang apa saja sih yang terjadi iya, di tahun ini betul. misalnya, Ya, harus, seperti harus. itu. Jadi nanti setelah beberapa tahun ke depan kita melihat arsip kita, wah tahun 2020 lagi pandemi nih, kayak gini ceritanya. Jadi kita punya cerita sendiri dan punya kenangan sendiri terkait hal yang terjadi di lingkungan kita Iya, sendiri. Baik, terima kasih Mas Azhar. iya. Oke, langsung saja nih kita ke pembicara kedua. Terima kasih, Puspa. Baik, terima kasih Mas Azhar. Baik, langsung saja kita ke pembicara kedua, yaitu Mas Furkon. Kepada Mas Furkon, saya persilahkan. Halo, apa sudah terdengar? Baik, terdengar Mas. Oke, Silahkan. saya langsung mulai aja ya. Oh ya, tadi udah perkenalan ya? Iya, sudah saya Oke, perkenalkan, tapi Mas boleh memperkenalkan lagi, nggak apa-apa. oh iya. Ya, terima kasih bagi Arsiparia serta teman-teman yang udah hadir di sini. Uh, saya sebenarnya bukan seorang praktisi yang sangat ahli dalam bidang pengarsipan, tapi saya telah beberapa tahun ini mengerjakan sebuah proyek yang bernama Unhistory. Jadi itu sebuah proyek yang saya lakukan dengan arsip foto keluarga. Bukan keluarga saya, tapi lebih banyak dari keluarga orang lain, yaitu foto-foto yang saya temukan. Untuk lebih lengkapnya, saya langsung share screen aja ya. Your entire screen. Udah terlihat? Share screen-nya? Sudah, Mas. Sudah, oke, makasih. Kalau tadi Mas Azhar udah cerita soal bagaimana dia memanfaatkan arsip keluarganya dan kemudian menggunakan medium itu untuk jalan self-refleksi ya. Kalau saya mungkin agak sedikit berbeda. Jadi ini Project Unhistoried. Saya berfokus pada foto keluarga di Indonesia dan juga narasi-narasi yang ada di dalam keluarga tersebut. Saya mulai dengan apa itu Unhistoried. Sebenarnya ini adalah proyek pengumpulan arsip foto keluarga sebagai sumber alternatif sejarah, karena saya melihat bahwa sejarah itu tidak hanya ditulis oleh buku ya, oleh pihak-pihak pemerintah, tapi sebenarnya di dalam keluarga itu sendiri juga terjadi penulisan sejarah, ya sejarah personal, sejarah keluarga atau apapun. Nah, dalam arsip saya ini, saya mempunyai dua macam sumber. Yang pertama adalah found image atau foto-foto yang saya temukan, kebanyakan di pasar loaan atau bahkan di tempat sampah atau dimanapun. Jadi yang pertama ini adalah foto temuan, bukan milik saya sendiri. Yang kedua adalah foto yang saya dapatkan dari partisipan, yaitu beberapa teman saya ada yang menyumbangkan foto keluarganya, baik disumbangkan secara fisik untuk saya miliki, atau menyumbangkannya hanya untuk di-scan secara digital. Jadi yang kedua ini lebih pada sumbangan. Nah, bedanya adalah yang pertama ini, found image, saya tidak tahu menahu tentang siapa pemiliknya, keluarganya, kecuali jika digali dari sumber fotografi itu sendiri. Yang kedua, kan partisipan, jadi saya tahu latar belakang siapa pemilik foto ini, keluarga yang seperti apa. Oke, mengapa arsip foto? Karena arsip foto keluarga, karena sebenarnya dari yang individual ke familial dan nasional itu mempunyai hubungan yang erat ya. Jadi foto keluarga itu adalah rekaman visual yang diciptakan secara kolektif. Siapapun bisa jadi fotografer, ayahnya, ibunya, anaknya, itu siapapun bisa motret. Kita tidak pernah tahu ada fotografer spesifik dalam satu keluarga. Bahkan mereka bisa menyewa fotografer profesional untuk memotret keluarga mereka dan kemudian foto tersebut masuk dalam foto keluarga. Kenapa family? Karena sebenarnya family itu keluarga memiliki multi relasi. Memiliki penghubung antara kolektif kecil dengan dunia yang lebih besar, dunia nasional ataupun global. Contoh sederhananya adalah misalnya seorang ayah
secara keluarga dia akan terhubung dalam satu keluarga itu sendiri, suami, istri, anak, gitu aja. Tapi ketika si ayah memiliki relasi dengan dunia luar, misalnya dia bekerja di PLN, lah dia kan punya relasi yang menghubungkan antara dirinya dengan dunia luar. Nah, dalam foto keluarga, rekaman tentang keluarga itu tidak hanya tentang anggota keluarga. Nah, ada rekaman-rekaman tentang dunia kerja, atau misalnya rekaman sekampung, se-RT, se-RW, atau teman ketemu di perjalanan. Nah, ini adalah sebuah relasi yang menghubungkan antara keluarga dengan dunia yang lebih luas, sehingga kemudian satu family bisa terhubung kepada komunitas yang banyak, dan kemudian bisa juga terhubung sebagai sebuah nation atau bangsa. Ini bagaimana relasi keluarga dengan sebuah bangsa yang besar. Contoh yang paling konkret ini, kenapa foto keluarga itu penting, ketika kita lihat foto ini, kita tahu bahwa ini adalah foto sunatan tahun 1980, ini arsipnya. Kita tahu bahwa, oh, sunatan itu ya seperti ini, pakai sarung, terus pakai penyangga supaya sarungnya tidak jatuh. Tapi kita tahu wacana-wacana seperti ini, tetapi ketika kita pikirkan ulang, apakah kita pernah punya ilustrasi yang sangat vivid, ilustrasi yang sangat nyata tentang bagaimana sunat itu tergambar. Nah, foto-foto keluarga menunjukkan ini, ia mempunyai jejak-jejak historis bahwa sunat itu ya seperti ini. Ini hanya salah satu foto yang saya tunjukkan. Sebelum ini ada beberapa seri foto dengan adegan yang sama. Jadi sunat pada 1980 itu mereka belum memakai teknologi yang namanya obat bius atau anestesia. Jadi sebelum proses pengambilan foto ini, itu si anak ini dipegangi terus, dan karena memang sunat sakit ya, nggak pakai anestesia ya. Sebelum aku belum menemukan sumber referensi yang pasti, tapi sekitar 1984 kalau nggak salah, itu ini belum menggunakan anestesia. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi. Oke, selanjutnya ini misalnya proyek konstruksi transmigrasi yang ada di Jambi. Nah, arsip-arsip foto seperti ini saya temukan di sebuah foto keluarga militer. Kadang-kadang banyak nanya, loh, apa hubungannya transmigrasi dengan keluarga militer? Ternyata pada waktu itu memang tenaga militer dibutuhkan untuk melakukan pengamanan proyek pemerintah. Jadi si ayahnya ini, si tentara ini dikirimkan ke daerah Jambi untuk membantu mengamankan proyek konstruksi jalan. Nah, hubungan-hubungan seperti ini kan seperti mengilustrasikan bagaimana sih bahwa seorang individu itu bisa terkoneksi dengan proyek-proyek besar pemerintah seperti konstruksi jalan, nanti ada juga soal transmigrasi dan lain-lain. Ini foto dari seorang insinyur yang studi banding ke United States, ke Amerika pada tahun 1970. Memang banyak foto-foto engineer pada waktu itu sebagai seorang kelas menengah ya, kalangan menengah ke atas. Mereka seringkali di era Orde Baru mereka diutamakan untuk melakukan studi banding ke luar negeri. Jadi pada era tersebut kita bisa melihat kalau berdasarkan arsip Anistorit, banyak sekali ditemukan foto-foto kunjungan ke luar negeri oleh insinyur-insinyur atau oleh mahasiswa, tapi terutama di bidang teknik. Mungkin berbeda dengan era Bung Karno ya, yang studi banding pelajar itu banyak dilakukan dalam bidang kebudayaan. Ini juga ini sama, arsip sekitar 1970, pertukaran pelajar ke USA. Nah, ini salah satu contoh arsip keluarga yang saya dapatkan dari sumbangan seorang teman, namanya Panji Satrio. Dia seorang warga Solo. Kebetulan di keluarganya, di album fotonya ditemukan ini, foto tentang demonstrasi Mei 1998 di Surakarta, di UNS. Ada 2 foto. Kadang-kadang kan terpikir, loh, kok bisa foto-foto seperti ini ada di album foto keluarga. Nah, ternyata ayahnya si Panji ini adalah seorang jurnalis Bernas, kalau nggak salah. Dan memang kebetulan
Aku nggak tahu kenapa foto ini bisa ada di album foto keluarganya mereka. Mungkin salah satu peristiwa yang monumental. Nah, dua foto ini menunjukkan betapa eratnya hubungan bahwa sejarah besar seperti runtuhnya Orde Baru terekam, bahkan ada di dalam album foto keluarga. Lalu kemudian setelah saya melakukan beberapa riset singkat, pertanyaannya adalah kenapa saya kemudian berfokus pada foto keluarga sebelum era maksimal di era 90-an. Alasannya adalah ada fitur fisikal, yaitu secara fisik ia bisa disimpan, diatur, dan diorganisir. Biasanya dalam bentuk album atau bentuk lain, atau misalnya foto dipajang di dinding. Nah, dalam kasus found image atau gambar-gambar yang saya temukan, bentuk fisiknya itu, wujud fisiknya itu memungkinkan proses penemuan kembali. Jadi ketika foto itu hilang, ia akan mudah ditemukan, karena bentuknya fisik. Beda sekali dengan foto yang bentuk digital ya. Kalau dia hilang, dalam harddisk misalnya, gimana nemunya? Kan kita tidak nemu fotonya, tapi nemu harddisknya dulu, baru kita mengubah-ubah. Nah, karena fitur fisiknya itu memungkinkan proses pengadopsian, saya menyebutnya adopsi, karena saya menganggap foto-foto found image yang saya temukan di Pasar Loak dan di tempat-tempat lain itu adalah foto yatim piatu yang kemudian tidak lagi mempunyai tuan, tidak lagi mempunyai pemilik. Dan ketika diadopsi, saya bisa melakukan rekontekstualisasi, yaitu membaca foto tersebut sebagai sebuah artefak sejarah berdasarkan elemen-elemen visual yang ada di dalam fotonya. Dan mungkin sekarang saya lebih berfokus pada tahun 1970 sampai 1980. Kenapa? Karena periode itu menurut si Karen Strassler adalah periode berkembangnya fotografi dan suburnya fotografi di Indonesia. Kamera murah, film bisa didapatkan dengan film 35 mili, cetak juga lumayan murah, sehingga iklim fotografi menjadi sangat subur di Indonesia. Ia menjadi semakin available, bahkan semua keluarga semacam bisa membayar untuk membeli foto keluarga ini, sehingga kemudian fotografi menjadi kultur masyarakat kelas menengah. Dan juga mungkin kalau kita lihat dari periode 1970 sampai 1990, ini adalah merupakan periode periode awal-awal Orde Baru. Jadi kayak saya bisa semacam membuat riset yang saya lakukan ini terhadap kajian keluarga atau sebagaimana ia terekam dalam arsip dalam periode 1970-1980, yaitu periode keluarga ala Orde Baru. Dalam pengarsipan ini saya menemukan beberapa tema mayor. Nah, ini langkah-langkah kategorisasi yang saya lakukan awal setelah saya scan semuanya, karena saya sebenarnya tidak begitu ahli bekerja di bidang pengarsipan secara fisik ya. Jadi saya mengetahui bahwa saya sangat lemah untuk merawat arsip fisik. Jadi yang saya utamakan adalah arsip digitalnya terlebih dahulu. Saya scan semua fotonya. Dan ada beberapa tema mayor yang saya temukan. Pertama, ritual, termasuk kelahiran, pernikahan. Pernikahan sangat banyak banget, bisa jadi satu pernikahan itu bisa 36 foto minimal. Karena pada zaman dulu kan satuan motret nikah itu kan berapa roll gitu. Oh, saya mau 1 roll berarti 36. Saya mau 2 roll berarti 72 dan kelipatannya. Pernikahan juga. Dan kemudian ritual kematian, ini yang cukup mengejutkan. Saya menemukan banyak foto-foto ziarah ke makam-makam, baik itu keluarga kecil, bareng-bareng di ini pemakaman yang dihadiri oleh orang-orang kantor, ini juga pemakaman militer. Terus ada banyak sekali portret yang saya temukan. Portret ini memang salah satu gaya foto favorit, sebagaimana sudah diungkapkan oleh Karen Strassler dalam bukunya. Memang portret ini semacam menunjukkan persona diri. Jadi memang yang ini sangat populer sekali. Selanjutnya, tema banyak foto yang saya temukan itu menempatkan wanita dalam fotonya. Ini salah satu foto dari keluarga militer. Jadi ini ibu-ibu, istrinya orang di militer semua. Aku nggak tahu namanya apa ya, ada ibu-ibu Bayangkara atau apa. Itu kalau polisi Bayangkara kalau nggak salah. Jadi memang banyak sekali yang menampilkan foto-foto wanita kelas menengah
Ini juga ibu-ibu karir. Jadi mungkin ini kayak sosial medianya mereka zaman dahulu ya. Kalau sekarang kan kita pakai Instagram, kalau dulu tuh orang mencetak foto lalu diletakkan di album, ditaruh di bawah meja ruang tamu, jadi siapapun bisa membuka fotonya. Nah, ini bagaimana ibu-ibu sosialita zaman dulu mungkin seperti ini. Foto ini diambil di Istana Negara. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang memang seringkali dikunjungi. Ini bagaimana gambaran perempuan pada era 1980-an, sangat identik dengan sport, dengan olahraga. Dari pakaiannya pun bisa kita lihat, tenis juga menunjukkan bahwa tenis adalah olahraga ala kelas menengah ke atas. Mungkin. Ini salah satu juga foto seorang perempuan yang saya temukan di Malang tahun 1980. Jadi ini adalah sebuah respon yang unik ya. Banyak sekali ini dilakukan di album-album foto. Ini salah satu halaman dari album foto. Jadi di satu album foto itu ini isinya foto dia semua. Dan dia melakukan kolase seperti ini. Kalau ini kan dilakukan secara manual. Kalau sekarang mungkin teman-teman kolase udah pakai aplikasi Instagram kolase atau foto collage atau apapun. Tapi pada zaman dulu ya seperti ini, bagaimana kita melakukan kolase dan mengolah foto diri. Tema lainnya adalah konstruksi rumah. Ini sebenarnya cukup unik karena konstruksi rumah ini semacam menandakan bagaimana keluarga itu memulai lembaran barunya. Padahal orang yang baru menikah itu mereka belum pasti langsung bangun rumah. Jadi di beberapa arsip foto yang saya temukan justru pembangunan rumah ini cenderung dilakukan ketika mereka sudah menginjak usia sekitar 40 tahun ke atas. Mungkin sudah matang-matangnya, ya, sudah sukses. Jadi keluarga kalau sudah sukses, udah ada anaknya, kehidupan mulai mapan, mereka mulai melakukan pembangunan rumah. Dan ini selalu diabadikan lewat foto. Saya belum tahu alasannya kenapa. Mungkin di riset-riset selanjutnya akan saya coba cari. Sport, olahraga juga salah satu kegiatan populer yang banyak difotografikan. Misalnya kalau kita lihat dari dua foto ini mungkin, mohon maaf, yang pertama, ini voli kelas RT/RW mungkin ya. Jadi kenapa banyak didokumentasikan? Mungkin kalau yang ini, yang pojok kanan atas dan pojok kiri bawah ini adalah kegiatan olahraga kantor. Jadi fotografi bisa disupport oleh kantor, jadi kamera atau filmnya itu dibiayai oleh kantor. Makanya banyak sekali terdokumentasi. Atau misalnya yang ini RT/RW, jadi ada dana tertentu dari RT/RW yang mensupport kegiatan pendokumentasian kegiatan. Nah ini semua ada di foto keluarga, foto kegiatan RT/RW, kegiatan kerja itu ada di foto keluarga. Ada di salah satu album foto keluarga. Terus ke pekerjaan, work, ini juga salah satu tema besar yang kerap kali muncul, ya karena memang kerja itu selalu erat ya dengan keluarga ya. Kalau Bapak kerja apa, misalnya kerjanya militer, itu pasti beberapa ada foto-foto di ruangan kerjanya. Bapak ngapain aja sih itu pasti ada, dan itu ditaruh di album keluarga. Teman-teman dekat di kerja juga akan masuk dalam keluarga tersebut. Ini juga pekerjaan. Terus traveling, ini yang seringkali, ini yang menjadi kemudian memang fotografi itu sangat mesra dengan traveling, karena fotografi ikut membantu promosi pariwisata, sangat membantu. Nah, ketika kamera sudah sangat available di masyarakat, dan juga ketika mobilitas masyarakat sudah mulai tinggi, transportasi murah, dan lain-lain, itu kan keduanya semacam klop. Jadi fotografi dan traveling menjadi salah satu tren. Kalau kamu adalah menjadi sangat populer. Jadi kultur populer pada waktu itu menjadi fotografi dan memotret tempat-tempat liburan tempat-tempat selama kamu liburan. Jadi menggunakan fotografi untuk merekam kegiatan travelingmu. Sama sih kayak sekarang ya, masih populer juga pola-pola seperti ini. Ini tahun 1970 di Borobudur. Jadi saya ketika ke Borobudur tahun 2006 kalau nggak salah,
ada mitos-mitos yang mengatakan bahwa kalau kamu berhasil memegang patung Buddha di dalam candi itu permintaanmu akan terwujud. Nah, berdasarkan foto ini mungkin bisa kita lihat bahwa mitos-mitos itu sudah ada sejak tahun 1970 karena kegiatan megang-megang patung di dalam stupa itu sudah dilakukan dari dulu. Ya mungkin ini strategi pariwisata aja, saya belum tahu lebih lanjut. Ini juga kerja sambil bepergian. Ini salah satu keluarga militer yang ditugaskan ke Jambi untuk mengawasi proyek pembangunan jalan. Jadi ya memang seperti ini, sambil bekerja mengunjungi tempat-tempat tertentu. Ini terminal Andalas di Padang kalau nggak salah. Lalu juga pendidikan sekaligus bepergian. Ini salah satu mahasiswa teknik pengairan dari Brawijaya Malang. Saya lupa namanya siapa. Tapi dia adalah salah satu orang yang mendapatkan studi banding, beasiswa studi banding ke Amerika dan kemudian ke Eropa. Nah, lokasi foto ini ada di saya lupa, di Spanyol. Saya lupa nama pantainya apa. Ini saya sempat nyari-nyari pakai Google Street View. Kira-kira di mana sih tempat ini? Sudah saya screenshot tapi saya lupa tempatnya di mana. Nah, sorry. Nah, dalam kegiatan edukasi dan travel ini, selain itu juga ada salah satu arsip foto yang sangat luar biasa yang saya temukan berjudul 1980 European Holiday. Ini difoto menggunakan foto positif. Jadi kalau klise itu kan dulu biasanya negatif karena dia ditujukan untuk cetak. Nah, kalau ini dia dipotret secara menggunakan film positif. Jadi tujuannya bukan dicetak tapi untuk diproyeksikan pakai proyektor film. Nah, kenapa saya bilang istimewa? Karena arsip foto ini dibuat tidak untuk dicetak tapi untuk diproyeksikan dan dia sangat masif sekali. Ada sekitar 360 foto beserta narasi yang diketik seperti ini. Jadi dia semacam membuat novel visual dari foto-foto kunjungannya ke Eropa, keliling Eropa di tahun 1980. Ini saya sempat melacak rute-rute yang dia lakukan kemana aja. Jadi berawal dari Singapura, dia dari Indonesia sih, tapi terbangnya dari Singapura ceritanya, ke Amsterdam, lalu kemudian ke Dover, London, sampai Scotland, kemudian ke Belgium, Brussels, Paris, Prancis, kemudian menyusuri pesisir sampai kemudian ke Italia. Nah, pada waktu itu ada orang yang melakukan kegiatan traveling seperti ini dan pencatatannya melalui fotografi itu kan sudah sangat wow, ini keren banget ya. Saya nemu foto ini di Malang dan fotografernya saya lupa lagi namanya. Saya sangat jelek banget kalau lupa lama. Nanti saya bukakan. Tapi saya sudah tahu fotografernya. Sudah coba saya lacak tapi memang tidak ketemu. Sepertinya memang ini arsip foto yang sengaja dibuang karena kemudian dianggap sebagai dokumen tidak bersejarah. Tapi bagi saya ini sangat keren sekali menggambarkan bagaimana kelas menengah di era itu. Teman saya bilang bahwa oh ini kayak Crazy Rich Asian tapi ini Crazy Rich versi Malang gitu, versi Indonesia. Nah, dari banyak arsip yang saya temukan, kemudian sebenarnya saya melakukan riset, saya melakukan proyek penulisan, saya nggak tahu outputnya kayak gimana, tapi ada beberapa tawaran dari teman-teman di media, jadi saya mempublikasikan hasil temuan saya, riset kecil, salah satu contohnya di majalah Destination, periode Januari-Maret, terbit secara fisik, cetak, dan digital. Kalau mau baca artikel digitalnya bisa diakses di website ini, atau linknya bisa kalian klik di Instagramnya Anisorit nanti. Pertanyaan selanjutnya adalah riset tersebut dari arsip foto keluarga Indonesia, saya mencoba menjawab pertanyaan bagaimana sih praktek dan perilaku masyarakat terhadap fotografi. Saya awalnya melakukan kategorisasi singkat seperti ini. Misalnya kategori foto anak-anak, dokumen,
konstruksi rumah, kegiatan dalam rumah, landscape, dan lain-lain. Ini kategorisasi yang saya lakukan. Ini totalnya ada 507 foto. Ini dari satu keluarga di Yogyakarta ya. Ada lagi misalnya ini ada jumlah yang sangat masif, 1544. Jadi satu keluarga itu bisa ribuan fotonya. Tergantung periode keluarga itu. Ini ada 943 foto sekitar segitu. Itu hanya sebagian dari foto-foto yang saya kumpulkan. Ada juga arsip yang belum saya scan. Ya ini PR lagi, nanti pulang ke Indonesia saya harus menyekan foto-fotonya. Nah, bagaimana sih attitude keluarga terhadap fotografi? Ini saya ambilkan contoh dari arsip pinjaman teman saya dari Yogyakarta. Kita lihat fotonya liburan nih di pantai. Nah, misalnya attitude yang pertama atau perilakunya, kecenderungannya mereka akan bikin catatan-catatan seperti ini. Pantai Glaga, Jawa Tengah, atau apapun. Bahkan ada yang nulis surat cinta di balik fotonya. Misalnya dari suami ke istri itu ada kayak mengungkapkan rasa cintanya ke istri dan dituliskan di balik fotonya. Itu banyak sekali. Kemudian kolase. Ini misalnya liburan ke keliling dunia. Ini salah satu lembarnya aja di Mesir. Jadi ada salah satu album yang merangkum tentang perjalanan keliling dunia satu keluarga. Seperti ini kolase, Mesir, 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 Mesir. Nanti di halaman lainnya di Tokyo, halaman lainnya di Spanyol, seperti itu. Kemudian ini yang menarik, ada eliminasi. Saya juga cukup kaget kenapa sih orang mengeliminasi ini. Ini alasannya perlu saya teliti lebih lanjut, tapi menarik sekali. Eliminasi misalnya dicoret-coret, kemudian eliminasi digunting seperti ini. Ada beberapa alasan kecurigaan, misalnya anggota keluarga itu sudah meninggal, misalnya kayak gitu ada, atau sudah bercerai kayak gitu. Ada banyak alasan, tapi memang harus saya teliti lebih lanjut. Atau yang digunting seperti ini, jangan-jangan adalah untuk melakukan kolase seperti ini. Nah, ini kan perilaku-perilaku unik yang kemudian sangat menarik untuk dipelajari tentang bagaimana kecenderungan seorang dalam perilakunya dalam memperlakukan fotografi. Soal mediumnya banyak sekali yang bisa dibicarakan sebenarnya. Misalnya ini slide positif, kenapa menggunakan slide negatif, positif, kenapa medium format, itu banyak sekali yang bisa dibahas. Ini slide positif yang banyak sekali saya temukan. Ya ini sekitar 1970 sampai 1980, saya belum menemukan jawabannya kenapa banyak sekali slide positif yang saya temukan di Indonesia. Kenapa banyak sekali masyarakat yang menggunakan slide positif pada waktu itu? Akan saya riset lebih lanjut. Oke, sementara itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya menyimak. Nah, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Mas Furqan untuk materi yang sudah disampaikan tadi. Cukup menarik ya. Seperti kita ketahui tadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Furqan, Unhistoric ini merupakan proyek foto-foto keluarga di Indonesia yang Mas Furqan temui di Pasar Loak atau sumbangan dari teman-temannya dan hal-hal yang lainnya. Nah, diingatkan lagi untuk yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar dengan menggunakan hashtag tanya dan ditujukan kepada siapa pertanyaan tersebut. Nah, baik, langsung saja kita mulai sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab, sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta diskusi ini. Untuk termin pertama, saya akan memilih 3 pertanyaan. Untuk kedua pembicara kita, mau langsung menjawab pertanyaan satu atau ketiga pertanyaan saya tanya, lalu nanti dijawab tiga langsung atau satu-satu pertanyaannya? Satu-satu aja mungkin bisa sekaligus menjawab pertanyaan yang lain. Jadi kalau udah terjawab mungkin yang lanjutnya nggak usah ditanyakan. Oke, baik. Pertanyaan pertama nih Mas dari Abdurrahman Aziz. Bagaimana menyelamatkan arsip foto keluarga kita?
Azhar dulu mungkin. Gimana, Mas Furkan? Azhar dulu. Mungkin Pertama, ya. ya. Bagaimana cara menyelamatkan arsip keluarga kita? Jadi sebelum diselamatkan kita harus tahu apa media arsipnya itu apa ya? Apakah kertas atau yang lainnya? Mungkin habis itu baru diidentifikasi apakah arsipnya rusak. Kalau arsipnya rusak ya perlu dikurangi kerusakannya. Misalnya ada jamur bisa dihilangin dengan cairan khusus. Jadi katakanlah arsip foto. Arsip foto kan biasanya kita simpan di album keluarga kan. Yaitu musuhnya jamur. Salah satu cara menyelamatkannya ya dikeringkan dulu, dibasahi dengan dikeringkan dengan tisu maksudnya. Baru dikeringkan. Setelah itu ya di-scan. Kalau hal paling gampang di-scan biar bisa diproduksi lagi. Kemudian disimpan di folder komputer ataupun Google Drive. Paling itu aja sih. Hal yang sering saya lakukan ya paling itu. Ya, baik Mas Azhar, terima kasih. Kalau untuk Mas Furkan nih gimana nih Mas? Bagaimana sih cara kita menyelamatkan arsip foto keluarga kita? Sebenarnya saya juga kurang berhak menjawab ini karena arsip foto keluarga saya hampir nggak punya karena keluarga saya bukan orang yang punya banyak foto. Fotografi itu bagi keluarga saya dulu cukup mahal dan dianggap nggak penting. Tapi kalau mau ngasih saran mungkin sama dengan pendapat Azhar, jadi dibersihkan juga cara penyimpanan. Kalaupun di album beberapa waktu sering dibuka lagi albumnya terus diangin-angini. Dan mungkin seperti yang dibilang Azhar ada dua macam penyimpanan ya. Kamu mau menyimpannya secara fisik atau secara digital. Yang aman kan digital ya. Jadi kalau memang punya waktu dan tenaga, silakan di-scan dan disimpan di drive atau di hard disk. Yang kedua, arsip fisiknya disimpan aja. Aku nggak tahu apakah kayaknya sih arsip fisik bakal berumur lebih pendek daripada digital, tergantung. Kalau sudah kalian scan terus harusnya hilang juga umurnya jadi pendek. Tapi ya memang seperti itu caranya. Jadi arsip fisik dirawat baik cetaknya atau klise negatifnya diletakkan di suhu yang tidak memudahkan jamur untuk tumbuh. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Azhar dan Mas Furkan. Tadi ada tips-tips juga dalam menyelamatkan arsip foto, yaitu kalau misalkan berjamur, arsipnya itu dicuci atau dikeringkan dulu, baru di-scan dan disimpan di folder komputer. Sedangkan nanti ada dua macam jenis arsip fotonya itu ada secara fisik dan digital hasilnya. Jadi yang fisiknya bisa kita rawat dan diletakkan di suhu yang tidak memicu jamur untuk muncul, dan atau setelah itu di-scan dan disimpan di cloud atau di komputer teman-teman semua. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Mas, bagaimana perawatan arsip foto keluarga? Nah, mungkin dari Mas Furkan dulu. Sepertinya sama kayak pertanyaan pertama ya. Meletakkan di suhu yang Ya, mirip. Ya, di suhu yang stabil untuk supaya jamurnya tidak muncul gitu ya Mas? Iya, sama aja. Baik, jadi langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ini. Apakah arsip foto keluarga ini harus memiliki alur atau cerita, Mas? Saya dulu yang jawab. Iya, boleh. Nggak harus sih, tapi ya secara natural gimana sih gimana sih keluarga itu mengatur fotonya. Kalau sekarang kan kita tidak disibukkan dengan itu ya. Kalau dulu kan sebelum adanya teknologi digital, sosial media, kita tidak disibukkan dengan mencetak foto, menata. Itu kita tidak disibukkan, tapi kita lebih sibuk sekarang ya menata foto di Instagram. Mau posting nih foto kegiatan buka bersama misalnya, ada 10 foto ya, kita tata yang pertama gimana, kedua gimana. Tapi kalau di arsip yang lama, kegiatan seperti ini justru banyak dilakukan di album foto, bukan di sosial media, karena waktu itu belum ada. Seperti itu. Apalagi tadi pertanyaannya? Baru itu sih Mas, apakah arsip foto keluarga harus memiliki alur atau cerita? Itu. Oh iya, enggak sih, tapi ya secara natural aja, itu aja.
Supaya mungkin nanti ketika flashback lagi si pemiliknya tahu gitu ya Mas, ya, apa sih yang terjadi di foto ini pada saat itu, seperti itu mungkin ya Mas lebihnya? Iya, itu akan terjadi secara natural kok, penataan itu ya. Seperti kalian ketika upload di Instagram itu, pasti kalian mikir, gimana nih asiknya? Seperti itu aja. Iya, baik. Oke, terima kasih Mas Azhar, Mas Furqan, maaf. Selanjutnya mungkin Mas Azhar. Kurang lebih ya sama sih. Bisa ya, bisa enggak. Tapi kalau misalnya kita punya alur cerita kan, misalnya seperti yang saya share foto saya tadi kan, itu ada alur ceritanya saya mudik, tiap kali mudik saya motret, terus saya bisa kembali lagi ke rumah, melihat lingkungan sekitar, kemudian di situ ada benang merahnya, saya ada semacam apa ya, self healing di situ. Ya, bisa enggak, tergantung arsiparisnya, tergantung kitanya. Oke, berarti tergantung ke individunya sendiri ya Mas ya, untuk apakah mereka mau menuliskan cerita di balik foto itu atau tidak. Oke, baik. Jadi langsung saja nih Mas, kita buka termin kedua, nih ada lagi 3 pertanyaan. Saya buka lagi, pertanyaan pertama ini, itu bagaimana sih Mas menumbuhkan kesadaran untuk mengelola arsip foto keluarga? Seperti kita ketahui, mungkin kita sendiri pun masih kurang sadar terhadap arsip foto keluarga yang kita miliki gitu Mas. Jadi apa sih cara untuk menumbuhkan kita untuk mengelola arsip foto keluarga kita sendiri? Azhar dulu Apa mungkin. dulu nih? Wah, dari Mas Azhar dulu. gantian nih Mas. Kalau aku apa ya? Perbanyak referensi sih. Kita perbanyak referensi, dan juga sebelum kita peduli dengan arsip kita, tentunya kita harus peduli di lingkungan sekitar kita kan. Menurut saya sih, arsip foto keluarga itu kalau sudah tercetak ya, itu harta karun yang tak ternilai juga. Kalau misalnya hilang ya udah hilang, kita nggak bisa nemuin kalau sebelum di scan. Jadi saya selalu memposisikan diri sebelum semuanya hilang, apa yang bisa kita lakukan untuk mengarsipkan foto ini, mungkin didefinisi, disimpan dengan baik, dan mungkin ada cerita di balik arsip foto itu, bisa kita share ke orang luas juga sih. Mungkin ada sense sebelum kita kehilangan sesuatu, mitigasinya kita harus merawat baik arsip kita. Seperti bencana lah. Sebelum datang tsunami, kita sudah punya ilmu mitigasi bencana tsunami misalnya. Kayak gitu aja sih. Oke, jadi lebih kayak kita harus lebih peduli ya Mas, seperti dari Mas Azhar tadi sudah sampaikan juga, kita harus lebih peduli sama arsip kita. Dan mungkin dari Mas Furqan? Untuk menumbuhkan ya sama sih, kesadaran, dan sebenarnya semua orang punya kesadaran ya akan pentingnya arsip foto keluarga. Nggak usah keluarga deh, arsip foto kita sendiri. Saya tahu teman-teman pasti menyimpan foto di HP, dan kemudian beberapa foto yang kemudian penting, dianggap bagus, itu akan diupload di sosial media. Nah, ini sebenarnya juga salah satu kesadaran bahwa foto diri itu penting, foto dokumentasi diri saya itu penting, saya ngapain sama teman-teman itu menunjukkan bahwa kalian udah peduli. Nah, masalahnya adalah bagaimana dengan foto-foto yang ada di rumah bersama keluarga yang ada di rumah. Ya, kalian harus merasa bahwa keluarga kalian penting. Jadi nggak dari arsipnya dulu, tapi anggap bahwa keluarga kalian itu penting, bahwa kenangan-kenangan atau peristiwa-peristiwa bersama keluarga itu penting. Jadi kita tidak bukan semata-mata ingin menyelamatkan arsip fotonya aja, terus keluarganya terbengkalai, kan nggak gitu. Jadi kalau kita udah menganggap bahwa keluarga itu penting, kita nggak cuma ngamanin arsipnya, tapi segala yang berhubungan dengan keluarga itu. Bahkan ada banyak orang yang kemudian bukan arsip foto, misalnya, oh ini baju
baju pemberian ibu saya simpen. Nah itu kan karena dia merasa bahwa keluarganya penting, ibunya penting, kemudian bajunya aja disimpan. Nggak harus foto, tapi semua hal yang berhubungan dengan keluarga itu aja. Baik. Berarti kalau menurut Mas Furkon ini tidak hanya foto ya Mas yang bisa membawa kita ke kesadaran kita untuk lebih aware dengan keluarga kita sendiri. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini tentang apakah menulis dengan tinta di balik foto bisa merusak foto, Mas? Saya ngerasa nggak masalah. Nggak masalah. Atau kalau misalkan ini tergantung sama kertas fotonya itu, Mas, memungkinkan juga, Mas? Atau Aku pikir nggak ada ya, nggak ada pengaruh yang sangat signifikan penulisan di balik foto, kecuali kualitas kertasnya sangat jelek, dicetak di foto, dicetak di kertas HVS misalnya, itu kan ya mediumnya juga nggak cocok untuk mencetak foto. Tapi kalau pakai kertas yang standar, aku pikir bisa-bisa aja, nggak masalah. Iya, baik. Dari Mas Ajan mau ada tambahan untuk ini? Oke. Langsung ke pertanyaan selanjutnya yang ketiga. Budaya pengarsipan foto keluarga di Thailand dengan Indonesia nih Mas beda atau enggak nih? Melihat sendiri Mas Furkon kan lagi sedang berada di Thailand. Nah, adakah perbedaan nih Mas antara pengarsipan foto keluarga di sana atau di sini? Kebetulan saya juga tidak banyak menjumpai teman-teman yang bergerak di bidang seperti ini ya. Tetapi kalau dilihat dari bagaimana foto itu saya temukan di Loakan, di Indonesia saya menemukan banyak banget foto keluarga yang antah berantah di Loakan. Di sini hampir tidak saya temukan. Mungkin memang keluar itu bukan dari pengarsipan ya, tapi dari karakter sosial keluarga itu. Jadi keturunan sini kan kebanyakan kalau di tempatku itu dari Chinese, dan mereka tuh jauh lebih menyadari pentingnya silsilah keluarga. Nah itu di keluarga Chinese itu sangat penting kayak gitu. Kamu harus tahu nenekmu siapa, mbah buyutmu siapa, di atas mbah buyut siapa kayak gitu. Dan karena mereka menyadari pentingnya silsilah keluarga atau familial bond, makanya mereka juga sadar bahwa karena mereka sadar bahwa keluarga itu penting, mereka juga tidak akan membuang foto ini sebagaimana yang dilakukan banyak orang di Indonesia. Kalau udah penting, misalnya kemarin saya terakhir itu dapat sumbangan foto dari temen siapanya Pak D-nya temen Pak D-nya istrinya temenku itu baru meninggal, dan kemudian mau dikosongkan rumahnya dan banyak barang-barang yang harus dibuang. Nah pada akhirnya foto itu saya rawat, fotonya buat aku aja. Daripada dibuang, daripada dibakar, atau daripada ditaruh di loaan, kan mending saya selamatkan. Nah, kesadaran ini mungkin yang berbeda. Oke, berarti lebih ke kesadaran kita masing-masing yang berbeda antara di Indonesia dan di sana. Tidak banyak juga kita, mungkin dari teman-teman kita sendiri juga tidak memiliki silsilah keluarga ya Mas ya. Mungkin dari sekarang nih bisa sambil di rumah, sambil berkumpul dengan keluarga bisa nih ya Mas ya membuat silsilah keluarga kita gitu untuk nantinya juga bisa kita ingat-ingat lagi nih siapa sih kakek kita, siapa buyut kita dan yang lain-lainnya seperti itu ya Mas ya. Oke Mas, mau tanya nih Mas untuk Mas Furkon, gimana sih Mas dalam proses penemuan foto-foto tersebut itu Mas menemukannya dengan secara tidak sengaja kah? Atau Mas sengaja untuk mencari foto-foto tersebut atau yang lain-lainnya nih Mas? Ini mau dijawab panjang apa pendek? Panjang boleh, pendek boleh Mas. Saya sebenarnya udah nulis ini di blog saya, juga ada di yang dipublikasikan di Destination itu. Ada motivasi personal, juga ada motivasi profesional, sok-sokan profesional. Gitu. Motivasi personalnya emang seperti yang saya bilang tadi, bahwa keluarga saya hampir nggak punya foto. Jadi foto itu bukan sesuatu yang biasa bagi keluarga saya. Bagi keluarga saya itu barang mewah. Foto pertama saya bersama kakak dan adik saya itu dibuat waktu saya SD. Jadi jarang banget saya punya foto itu. Nah, kemudian kan, dan keluarga aku juga jarang traveling. Jadi kalau
lihat foto yang ku presentasikan tadi kan, oh orang traveling ke sana ke sini terus motret. Di keluarga aku nggak punya kenangan-kenangan seperti itu. Bahkan foto pernikahan bapak ibuku aja nggak ada. Itu kan udah kebangetan, no. Itu nggak ada itu foto pernikahan bapak ibu. Nah, ketika melihat teman-temanku itu pada punya foto keluarga yang cukup komprehensif, oh mereka ke Nganjuk liburan, mereka kemana liburan, itu aku kayak merasa kok keluarga aku nggak punya ya. Nah kemudian dan aku sebenarnya cukup dekat dengan Pasar Loak karena aku memang suka banget main ke pasar Loak dari dulu, sekolahku dekat Pasar Loak. Jadi kemudian ketika lihat banyak foto-foto keluarga yang berserakan, aku nonton. Wah ini asik juga ya foto zaman dulu, kayak aku semacam apa ya, menambal lubang ingatan yang aku nggak pernah punya gitu, tak nikmati. Oh ini di mana ya, sambil tanya-tanya gitu. Itu udah lama banget sejak aku SMP itu aku udah punya kecenderungan kayak gitu. Nah kemudian kenapa Anistory baru mulai tahun 2017? Karena waktu itu aku sering banget nulis kritik fotografi, juga aku melakukan banyak proyek foto, dan kemudian apa ya, aku sadar nih dari koleksi-koleksi foto yang aku ambil dari Pasar Loak itu, ternyata banyak ya, sangat banyak ya. Dan waktu itu aku juga waktu kuliah di Jogja itu aku juga sadar, aku mulai melek sejarah. Aku tertarik dengan sejarah yang terjadi di era Orde Baru. Makanya, dan foto-foto itu kan banyak diproduksi di era itu. Kemudian, wah ini menarik juga ya kalau kita baca sejarah dari medium fotografi, bisa juga loh kayak gitu. Jadi kemudian, coba aku scan semua. Aku scan beberapa, kemudian aku mulai agak rajin ke Pasar Loak lagi dan nemu lagi waktu itu. Dan ketika ke Pasar Loak, kalau aku beli semuanya. Aku nggak mau beli satu-satu, tapi aku pengen, misalnya aku lihat arsip, aku pengen membelinya secara utuh. Jadi aku tahu, oh ini loh arsip foto keluarga secara utuh. Aku tahu keluarga itu ngapain, kemana aja, suaminya kerjanya apa, itu komplit. Jadi informasinya itu komplit dalam satu paket itu. Nah dari situ aku kemudian menemukan garis merah antara keluarga satu dan keluarga lain. Bagaimana sih keluarga ini bisa terkoneksi atau bisa memunculkan gaya fotografi keluarga di era Orde Baru. Jadi wah kayaknya aku kalau bikin riset soal foto keluarga di era ini keren banget. Nah makanya kemudian aku mulai dalam tanda kutip sedikit berburu tentang foto-foto di Loaan, dan jumlahnya cukup masif, ada ribuan. Dan kemudian aku karena nggak sanggup nyeken sendiri, aku bayar orang, aku nge-hire orang untuk kamu scanning dong ini, pakai scannerku sendiri, laptopku sendiri. Jadi temanku waktu itu dia tukang ojek online, teman kos dari sebelahku itu, daripada dia nggak ada order, kalau nggak ada order ini kamu scan aja. Itu waktu itu dia nyekan satu arsip foto keluarga itu makan waktu 2 minggu, dan dia udah ngerjain sekitar 3 atau 5 foto keluarga yang dia kerjain. Jadi kayak udah jadi kerjaan sampingannya dia. Udah sih kayak gitu aja. Mute. Mohon maaf sebelumnya Mas. Apa sih Mas yang melatar belakangnya sebelum adanya Anistory, sebelum Mas lebih fokus ke sejarah? Apa ada alasan lain gitu Mas? Mas lebih fokus ke pengarsipan foto keluarga ini? Alasan lain sebenarnya banyak sekali ya. Sebenarnya saya tidak juga seorang akademisi yang kemudian ahli di bidang fotografi. Saya dulu banyak ngerjain foto dokumenter. Saya justru bidang akademis saya di sastra. Tapi dari riset-riset yang saya lakukan di fotografi ataupun sastra, itu pasti sedikit besar nyinggung soal sejarah, politik, dan budaya. Itu banyak sekali. Dan saya salah satu penggemar sejarah, dan saya justru banyak belajar sejarah itu dari baca novel. Jadi misalnya sejarah arus balik misalnya, siapa sih yang tahu
Itu jarang yang tahu, dan saya justru tahu sejarah arus balik secara komprehensif ya. Itu justru dari bukunya Pramudia itu nulis sejarah dari era Arok Dede sampai pasca kemerdekaan. Nah, kemudian karena saya suka baca, kemudian saya mencoba nih nyari buku sejarah Indonesia yang komprehensif apa sih yang kira-kira nulis sejarah nggak asal-asalan gitu loh. Waktu itu belum ada media-media yang aktif nulis tentang sejarah ya, seperti Historia atau apapun. Jadi saya kayak semacam kehausan, kok sejarah Indonesia nggak ada yang ditulis itu ya, nggak niat banget loh nulis sejarah Indonesia. Padahal studi saya kan sastra Inggris. Saya kalau mau baca buku tentang sejarah Inggris atau sejarah sastranya, itu tuh ada ratusan buku yang bisa saya baca, dan itu sangat masif banget. Bahkan satu periode itu bisa ratusan halaman saya baca itu. Nah, Indonesia kok nggak punya sih? Padahal ya kemasyhuran sebuah budaya atau kultur sebuah bangsa itu sebenarnya juga bisa dilihat dari bagaimana sejarah mereka dituliskan. Indonesia nggak punya loh. Apalagi kita sangat kita punya semacam black hole, semacam lubang hitam sejarah, terutama di era Orde Baru itu kayak sejarah itu sangat satu versi banget. Padahal kan sejarah itu sangat ditulis oleh siapa yang berkuasa ya. Itu saya ingin mencoba alternatif lain di mana saya bisa mendapatkan sumber sejarah. Makanya foto keluarga ini salah satunya yang jadi outputnya. Oke. Ya, makasih Mas Furkan. Mas ada 2 pertanyaan lagi nih Mas nih, untuk pertanyaan terakhir ya. Untuk Azhardi ya? Iya, boleh. Ini nanti kita ganti-ganti dikit, sepertinya ini lebih ke Mas Azhar dan Mas Furkan juga bisa menjawab ya. Tips dan teknis dalam memotret lingkungan sekitar nih Mas, terlebih lagi dalam lingkup keluarga agar estetik. Kan di zaman-zaman seperti ini nih kita lebih mementingkan mungkin estetika foto atau cahayanya kurang atau enggak ya, dan lain-lain itu. Apakah ada tips dan teknisnya nih dalam lingkungan sekitar? Untuk Mas Azhar dulu mungkin? Kalau saya pastinya suasana ya. Kita mau memotret itu suasananya mau sedih, suram, senang atau seperti apa. Misalnya dalam momen mudik, kalau nggak ada corona ya, momen mudik kan kita pasti di situ gembira, senang, kumpul-kumpul keluarga, misalnya saling silaturahmi. Nah, di situ menurut saya fotografi bisa melengkapi apa yang kita rasakan di situ. Kemudian ya kalau unsur estetik, kita lihat cahaya seperti apa. Misalnya pagi, cahaya pagi itu beda dengan siang, sangat terik sekali. Sore seperti apa. Atau senja kan kalau di fotografi sifatnya agak sendu seperti itu. Ya, ekspresi, terutama ekspresi juga penting kan. Ekspresi kalau misalnya pengen suasananya gembira, kita foto bapak kita misalnya pas baru seneng lah, baru senyum kayak gitu. Paling itu aja sih, lebih ke rasa dan suasana menurut saya itu yang jadi kunci buat unsur estetiknya. Oke, berarti Dan kuncinya alatnya itu adalah bisa apapun ya alatnya ya. Nggak cuman kamera yang mahal, kita pakai handphone aja udah bisa. Iya, baik. Jadi kita juga bisa melakukan itu dimanapun ya Mas, ketika kita memiliki perasaan atau ada rasa di saat itu mungkin ya, seperti tadi Mas Azhar bilang, ketika ayah kita sedang tertawa mungkin atau keluarga kita sedang berbincang-bincang, itu mungkin bisa langsung dipotret dan bisa diabadikan. Nah, kalau menurut Mas Furkan sendiri nih seperti apa? Ya jawaban ini ada banyak versi ya, tapi karena Azhar udah menjelaskan yang tentang itu tadi, bagaimana terlihat indah, aku akan jawab dengan versi yang lain, misalnya, yang penting jujur, itu aja. Aku dulu pernah bikin sebuah proyek foto tentang bapakku. Bapakku tuh usianya udah lanjut 60 ke atas, dan dia seorang guru di sekolah swasta, yang kemudian dia adalah orang tua yang sangat berjuang dengan teknologi. Itu gaptek banget bapakku. Sempat frustasi aku mengajari bapakku gimana menggunakan laptop, gimana menggunakan Microsoft Word, dan lain-lain. Kemudian ketika kefrustrasian itu, aku justru jujur pada diriku, aku pengen motret bapakku.
Jadi itu bukan sesuatu yang indah ya, tapi karena aku jujur, tapi dan foto itu kelihatan, waduh kok terenyuh banget ya. Ada orang setua ini yang dengan segala keterbatasannya belajar ngetik itu gimana, nge-save file gimana, copy paste itu gimana. Mungkin pada waktu itu adalah sesuatu yang bikin kita frustrasi ngajarin orang tua yang betapa susahnya ngajari bapakku. Tapi ketika beberapa waktu berlalu, aku lihat foto itu lagi, ya itu kecantikan dalam versi lain, itu cantik dalam versi lain. Cantik nggak harus selalu bahagia, tapi momen-momen kayak gini yang karena aku jujur ya, itu juga bisa jadi salah satu momen yang kemudian akan aku ingat sampai saat ini. Oke. Iya Mas ya, jadi seperti kita kayak throwback lagi ya Mas ya ke masa itu waktu Mas Furqan sendiri mengajari Bapak Mas Furqan tentang teknologi dan lain-lainnya seperti itu ya Mas ya. Jadi ada 2 jawaban nih tadi dari Mas Azhar dan Mas Furqan, fotografi bisa mewakilkan perasaan pada saat itu juga, dan jujur juga apa yang kita rasakan pada saat itu juga bisa kita pakai sebagai latar belakang kita memotret atau mengabadikan situasi pada saat itu. Pertanyaan terakhir nih Mas, ini lumayan panjang nih Mas pertanyaannya. Apakah problem pengarsipan keluarga dapat dijadikan suatu inovasi untuk menginisiasi suatu platform yang memiliki fitur penyimpanan cloud beserta temu balik yang mudah nih Mas, yang nantinya bisa dikembangkan menjadi aplikasi kearsipan yang lebih advance, atau mengingat di Indonesia ini terlalu banyak sistem informasi yang berbeda-beda digunakan di dalam setiap organisasi gitu Mas. Mungkin lebih singkatnya, problem pengarsipan keluarga ini dapat dijadikan satu inovasi nggak sih Mas dalam menginisiasi satu platform seperti itu di Indonesia? Azhar mau jawab dulu apa gimana nih? Azhar? Kayaknya lebih pertanyaan ke apa ya Mas Furqan deh itu deh. Karena kan Iya. Tapi aku merasa bahwa aku tidak punya keahlian untuk mempertimbangkan ini, tapi kalau pakai personal opinion aja ya sebagai seorang yang sebagai praktisi amatiran ya, pengarsipan keluarga dijadikan suatu platform. Aku kira pertanyaan pertama untuk pihak pemerintah ya, karena ini ngomongin soal kebijakan lagi-lagi. Pertanyaannya apakah kemudian pemerintah tertarik dan apakah pemerintah atau siapapun menganggap ini penting? Apakah penting sih kayak gitu? Lalu sederhana saja, karena aku juga orang yang sekarang lumayan memburu arsip, maksudnya aku sangat haus dengan sumber sejarah. Beberapa waktu lalu sampai sekarang aku coba pengen buka arsip-arsip terbitan misalnya majalah, baik itu majalah atau terbitan yang diinisiasi oleh pemerintah lah. Itu pun mereka masih kesulitan untuk mengelola itu. Padahal dulu aku banyak bekerja dengan museum. Aku main ke museum, lupa aku, museum di Solo, itu kalau nggak salah museum jurnalistik kalau nggak salah. Ada museum jurnalis atau apa itu, kayak gitu. Aku ke sana dan mereka tuh dari tahun 2000 berapa, mereka melakukan digitalisasi koran-koran terbitan, aku nggak tahu lingkupnya apakah di Solo, apakah seluruh Indonesia. Nah, kadang-kadang aku juga agak pesimis ya sama kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kok outputnya sampai sekarang belum bisa diakses kayak gitu loh. Itu kenapa salah satu alasanku untuk kemudian menginisiasi proyek ini. Jadi proyek ini kemudian ya siapapun bisa baca, tapi ya aku postingnya sesempatnya, tapi aku selalu berusaha untuk informatif. Jadi aku ngetik informasi, terus aku share lewat Instagram atau tulisan-tulisanku. Nah, mungkin itu salah satunya. Tetapi lagi-lagi soal kebijakan tadi, kemudian pertanyaan adalah, keluarga kan sebenarnya arsip foto keluarga itu sifatnya personal, dan kita di era teknologi yang sangat canggih ini, kita sudah harus hati-hati soal masalah privacy dan juga data keluarga. Nah, ini kan juga bisa jadi salah satu jadi violation kalau kita menyalahgunakan informasi personal ini. Ini mungkin tidak
ini aku tidak bisa jawab, tapi harus dijawab oleh orang-orang yang lebih ahli di bidang ini, di bidang publik dan privacy dan juga kebijakan pemerintah. Tetapi sebenarnya kalau tujuannya untuk edukasi, seperti yang edukasi dan informasi seperti yang kulakukan, teman-teman di sekolah Musa, ada temanku dari Kupang, mereka juga melakukan kegiatan pengarsipan ini. Setelah ngobrol-ngobrol sama aku, sekarang mereka sedang melakukan pameran arsip foto-foto masyarakat di Kupang, bekerja sama dengan berbagai lembaga. Tujuannya adalah untuk menimbulkan public awareness tentang pentingnya sejarah. Sesimpel itu. Nah, kalau dalam sebatas ini mungkin oke ya, tapi kalau untuk platform-platform yang lebih canggih, misalnya aplikasi atau apapun, saya takutnya nanti akan ada penyalahgunaan di bidang privacy. Itu aja sih. Oke, terima kasih Mas Furkon nih. Menurut Mas Azhar gimana nih Mas? Ada tanggapan untuk pertanyaan ini Mas? Menurutku sih bisa aja kita dimulai, ya kita tetap berdikari. Kita mulai dari apa yang kita miliki, hal yang paling dekat dengan kita. Kalau kita berharap sama pemerintah ya sepertinya harus ada apa ya, jalan yang sangat panjang. Misalnya kita contoh Skolmus, dari situ saja bisa membuka platform baru kearsipan. Atau yang di Yogyakarta, di IFA, di situ mereka berfokus mengumpulkan arsip-arsip seni rupa, dan arsip seni rupa ini didigitalisasikan, kemudian kita bisa copy filenya secara gratis, seperti itu. Mungkin kedepannya aplikasi atau platform arsip keluarga bisa saja kita buat dari lingkup RT RW ya, tapi pertanyaan lagi masalah privacy ya. Tidak semua orang arsipnya mau dibuka, tentang undang-undang privasi terlebih seperti itu. Jadi ya bisa ya bisa enggak sih menurutku. Oke, ya jadi seperti itu ya tanggapan dari Mas Furkon dan Mas Azhar juga. Nah Mas Azhar, Mas Furkon, maaf, ini dalam pengidentifikasian kan foto-fotonya ini kan ditemukan atau di pasar loakan itu ya Mas ya. Kan itu tidak memiliki cerita nih Mas. Nah ada nggak sih Mas cerita unik atau cerita menarik dalam penemuan foto-foto tersebut Mas? Uniknya kayak gimana nih? Banyak banget sih. Mungkin kayak misalkan pas nemuin foto ini kayak menerka-nerka gitu Mas. Apa sih yang terjadi pada di foto ini tuh seperti apa dan lain-lain itu sehingga jadi narasi yang Mas buat di Instagram Unhistoried ini Mas? Banyak ya, banyak sekali. Selalu karena kan anonimus nih, nggak tahu sumbernya siapa. Pasti aku selalu melakukan kajian visual terhadap foto ini. Lebih enaknya aku boleh share screen lagi nggak? Akan aku tunjukin di salah satu postingan di Instagram. Aku share dulu ya. Mungkin ini unik karena aku beberapa kali melakukan captioning ya. Captioning itu maksudnya menulis informasi berupa caption dalam postingan-postingan yang aku lakukan. Ini mohon maaf ini dalam bahasa Inggris karena beberapa teman dari luar negeri mereka tertarik untuk membaca sehingga kemudian aku putuskan ya udahlah ditulis dalam bahasa Inggris saja. Nah ini sebenarnya aku udah nemu foto ini lama dan foto-foto seperti ini foto yang terlalu tua, ini pasti diciptakan di bawah tahun 1950 deh, kalau dari karakter fisiknya. Nah, aku kemudian tertarik, apa sih yang tentang foto ini, apa sih tulisannya ini aku temukan di Yogyakarta ya, terus aku kemudian tak zoom nih, apa tulisannya, terus ternyata kebaca Kapanewon PP apa gitu ya, terus aku coba cari, apa sih artinya Kapanewon, siapa tahu ini berarti sesuatu. Nah, setelah aku googling dan baca beberapa sumber, ternyata Kapanewon itu sebutan wilayah semacam kelurahan, kecamatan atau RT RW, aku lupa. Dan itu digunakan sebelum era kemerdekaan atau sebelum 1960-an lah. Jadi sebelum ada Indonesia. Jadi wilayah-wilayah kabut kadipaten. Nah, kebetulan
aku baca ini ini tanggal Februari 24 lalu. Nah, ketika aku googling ini, ternyata daerah istimewa Yogyakarta ini sedang berusaha mengembalikan istilah-istilah kelurahan, RT RW, kabupaten, kadipaten itu menjadi istilah-istilah lama. Kalau kalian ada yang dari Yogyakarta, mungkin sekarang udah nggak ada lagi, aku lupa, aku entah kelurahan atau apa. Sekarang adanya Kapanewon sama Kadipaten atau apa, aku lupa. Kapanewon and Kemantren. Dari Kemantren itu sekarang digunakan di tahun 2020. Nah, ini kan kayak, aku punya fotonya loh dulu waktu ketika si Yogyakarta masih belum pakai istilah kelurahan atau kabupaten atau RT RW gitu ya. Aku nggak tahu ini persamaannya sama apa. Setauku sih kelurahan ya. Kadipaten governance system which existing system is reserved. Oh, oke. Nah, kayak gini nih. Jadi yang dilakukan daerah istimewa Yogyakarta kayak semacam mengembalikan posisinya sebagai daerah yang istimewa, makanya mereka pakai istilah-istilah lama. Nah, aku punya arsip fotonya nih. Kayak gitu kan juga, wah ini ya kebetulan sekali ya ketika aku ublak-ublak soal ini, ternyata ada juga loh arsipnya. Iya, ternyata ada juga ya Mas arsip yang kita miliki mungkin tentang kota-kota juga ya Mas ya, nggak cuma hanya keluarga. Nah, mungkin karena waktunya tidak memungkinkan, saya mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan nih, banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Sangat-sangat minta maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Nah, teman-teman bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan lagi mungkin lewat DM Instagram kami di @arsiparia atau bisa email kami ke arsiparia@gmail.com. Nanti ada di kolom komentarnya. Dan juga mungkin bisa bertanya langsung ke Mas Furkon di laman Instagramnya Mas ya di @unhistory. Nah, sebelumnya terima kasih nih Mas Azhar dan Mas Furkon telah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta kita. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari sarasian kita kali ini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Azhar tadi, kita harus sadar terhadap arsip-arsip yang kita miliki dan hanya kita yang bisa mengelola arsip-arsip tersebut dan kita yang mengetahui apa sih isi dari arsip-arsip tersebut. Dan kita juga bisa memotret menggunakan kamera gadget kita, tidak perlu pakai kamera yang bagus-bagus, kita bisa memotret lewat kamera gadget kita untuk hal-hal yang mungkin bisa kita abadikan atau mungkin itu menarik pada tahun ini atau pada saat ini dan pada hari itu untuk teman-teman semua. Nah, selanjutnya dari Mas Furkon nih, Unhistory ini proyek bersama keluarga di Indonesia dengan narasi-narasi yang ada di dalam keluarga. Nah, foto-fotonya ini ditemukan di Loakan, dari sumbangan-sumbangan teman-temannya dan yang lain-lainnya. Nah, siapapun itu bisa memotret momen-momen di keluarganya sendiri maupun di lingkungan sekitar. Jadi, kita bisa mengabadikan itu semua untuk keberlangsungan kita juga dan untuk kedepannya kita mungkin bisa throwback terhadap apa yang terjadi di masa lalu seperti itu. Nah, menurut Mas Furkon tadi pengarsipan tema mayor ini ada ritual pernikahan, kematian, potret atau potret yang menjadi gaya foto favorit sampai saat ini, foto-foto wanita, pembangunan rumah, olahraga, pekerjaan, traveling yang paling saat ini mungkin banyak ya dipakai atau menjadikan salah satu foto nih menjadi kenangan untuk kita. Wah, waktu itu aku traveling ke sini nih, gini, dan lain-lainnya. Dan itu bisa menjadi sumber sejarah kita sendiri untuk kedepannya nanti, di masa depan mungkin kita mengingat lagi di masa itu. Nah, kenapa sih berfokus di foto keluarga ini? Karena secara fisik juga dapat disimpan. Dan pada zaman dulu atau pada masa lalu, foto-foto keluarga ini disimpan di album-album yang mungkin saat ini kita masih bisa temui di sekitar keluarga kita. Nah, kita bisa mulai dari situ dan kita bisa mulai melihat apa sih yang terjadi di masa lalu keluarga kita, seperti apa yang kita lakukan dan yang lain-lainnya, dan kita juga bisa melihat kondisi secara fisik arsip-arsip tersebut. Jika misalnya memang sudah
agak rapuh atau ada jamur, mungkin bisa kita pakai nih tips-tips yang sudah diberikan oleh Mas Azza dan Mas Furqan tadi. Dikeringkan, di-scan, lalu disimpan di komputer, handphone, ataupun di cloud. Nah, fotografi juga ini bisa mewakilkan perasaan pada saat itu. Jadi ketika kita melihat lagi diambil pada saat itu, kita bisa tahu nih, wah ternyata aku waktu itu seneng gini 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 dan lain-lainnya. Dan itu kita punya cerita sendiri terhadap foto tersebut. Dan kita juga bisa mengingat kembali ketika kemudian hari kita melihat foto tersebut seperti yang tadi Mas Furqan ceritakan tentang mengajarkan ayahnya untuk mengenal teknologi, dan itu merasakan terenyuh dan kita bisa merasakan lebih apa sih yang kita rasakan pada saat itu. Nah, seperti itu kesimpulan untuk sarasehan pada kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kedua narasumber kita dan kedua pembicara kita, Mas Furqan dan Mas Azhar. Satu lagi mungkin Mbak kesimpulannya. Oke, boleh Mas Kesimpulannya ditambahkan. mungkin belum dibacakan. Pengarsipan adalah sebuah upaya untuk merapikan ingatan. Baik, terima kasih Mas Furqan sudah diingatkan. Pengarsipan merupakan salah satu tindakan untuk mengingat kembali ya Mas ya, memori kolektif kita, keluarga kita sendiri. Oke, sekali lagi nih Mas, terima kasih. Ada tambahan lagi mungkin dari Mas Furqan atau Mas Azhar? Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara kita dan juga kepada seluruh peserta yang mengikuti diskusi ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa lebih aware terhadap keluarga kita dan terhadap lingkungan sekitar. Jangan lupa untuk cek dan follow kita di sosial media Instagram, Twitter, dan Facebook di Unhistorid, Himadika UGM, dan Arsiparia. Dan juga jika ada yang ingin membaca tulisan-tulisan kami, bisa cek di website Arsiparia atau bisa klik link yang ada di bio Instagram kami, atau bisa klik link yang ada di Unhistorid juga jika ingin membaca tulisan-tulisan yang ditulis oleh Mas Furqan. Baik, terima kasih. Jumpa di diskusi selanjutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih semuanya. Saya Busa pamit undur diri.